Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Bayangkan kamu hidup 10.000 tahun yang lalu, belum ada mobil, belum ada motor, bahkan belum ada roda sama sekali. Kalau kamu mau pindah rumah, ya harus mengangkat semua barang dengan tangan sendiri. Kalau mau bawa hasil panen ke tempat lain, kamu harus memikulnya atau menariknya di tanah. Dan percaya atau tidak, itu berarti setiap perjalanan jadi perjuangan luar biasa. Di masa itu, manusia hidup dalam kelompok kecil pemburu dan pengumpul. Mereka mulai mengenal pertanian dan ternak, tapi satu hal besar masih jadi tantangan. Bagaimana cara memindahkan barang berat dengan mudah? Coba bayangkan, sebuah batu besar yang harus dipindahkan untuk membuat rumah, atau kayu raksasa untuk membangun perahu. Manusia bisa saja mengikatnya dan menyeretnya di tanah, tapi gesekannya besar banget. Hasilnya, tanah terkikis, tenaga habis, dan waktu terbuang. Namun, manusia punya satu hal yang luar biasa, rasa penasaran. Dari situ, muncul ide-ide kecil yang perlahan mengubah dunia. Mungkin semuanya dimulai dari pengamatan. Sederhana, bayangkan seseorang di masa lalu melihat batang kayu bulat berguling menuruni bukit. Dia melihat betapa mudahnya benda bulat itu bergerak dibandingkan batu besar yang diseret. Mungkin dia berpikir, kalau benda bisa bergerak semudah itu, apa bisa kugunakan untuk membantuku membawa barang? Itulah awal mula perjalanan menuju penemuan yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Tapi, menemukan ide roda ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Masalah pertama, batang kayu bisa menggelinding, tapi tidak bisa dikendalikan. Begitu digulingkan, dia terus bergulir ke arah manapun tanpa bisa diarahkan. Masalah kedua, kalau kamu taruh barang di atas batang kayu, setiap kali kayu bergerak ke depan, kamu harus mengambil batang di belakang dan meletakkannya di depan lagi. Repot banget. Jadi walau ide benda yang berguling sudah ada, manusia masih butuh waktu ribuan tahun untuk menemukan cara agar benda itu bisa berputar terus-menerus di tempat yang sama, seperti roda sejati. Namun perlahan, manusia belajar dari pengalaman. Mereka mulai mencoba berbagai cara. Mungkin dari batu yang dibentuk bulat, lalu disempurnakan dengan kayu. Sampai akhirnya, mereka menemukan konsep poros, yaitu batang di tengah roda yang memungkinkan roda berputar tanpa terlepas dari tempatnya. Itu momen besar. Bisa dibilang, saat itu sejarah manusia berubah selamanya. Sebelum roda, manusia terbatas oleh kekuatan tubuhnya sendiri. Setelah roda, kemungkinan jadi tidak terbatas. Mereka bisa membawa hasil panen lebih banyak, menempuh jarak lebih jauh, dan bahkan memulai perdagangan antar wilayah. Dan yang paling menarik, roda membuka jalan untuk semua inovasi yang datang setelahnya. Dari gerobak, mesin, hingga pesawat luar angkasa. Tapi di bab pertama ini, mari kita fokus pada momen sebelum semua itu ada. Sebelum roda menjadi bagian dari kehidupan, manusia benar-benar hidup dalam dunia yang tidak bergerak cepat. Jalan kaki adalah satu-satunya pilihan. Barang berat hanya bisa ditarik, dan setiap langkah berarti tenaga yang besar. Namun di tengah keterbatasan itu, lahirlah kejeniusan manusia purba. Mereka tidak menyerah pada keadaan. Mereka terus mencari cara agar hidup lebih mudah. Dan disitulah benih penemuan roda mulai tumbuh. Roda mungkin terlihat sederhana bagi kita sekarang. Tapi di masa lalu, itu seperti keajaiban logika. Bagaimana mungkin hanya dengan membuat benda berbentuk bulat, seluruh cara hidup manusia bisa berubah? Itulah keindahan sains dan sejarah. Seringkali, hal-hal besar dimulai dari ide kecil yang lahir karena rasa penasaran. Jadi, ketika kamu melihat roda sepeda, mobil, atau bahkan jam dinding yang berputar, ingatlah bahwa semua itu berawal dari satu pertanyaan sederhana ribuan tahun lalu. Bagaimana caranya membuat sesuatu bergerak lebih mudah? Pertanyaan itu ternyata menjadi awal dari revolusi terbesar dalam perjalanan manusia. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah hutan ribuan tahun lalu. Tanah masih lembab, udara sejuk, dan di kejauhan terdengar suara hewan liar. Beberapa manusia purba tampak sedang menarik batang pohon besar untuk membangun tempat berlindung. Mereka mengikatnya dengan tali dari kulit binatang, menariknya bersama-sama, tapi kayu itu berat sekali. Setiap beberapa langkah, mereka berhenti untuk mengatur napas. Bahunya sakit, tangan mereka lecet,
dan tanah di bawahnya bergurat karena gesekan. Namun di antara mereka, ada satu orang, sebut saja Arga, yang memperhatikan sesuatu yang berbeda. Suatu kali, ketika mereka sedang memotong batang pohon, potongan kecil kayu yang berbentuk agak bulat tergelinding menuruni bukit. Arga melihat potongan itu berputar begitu mulus, sampai akhirnya berhenti di bawah. Ia terpaku. Kenapa yang ini bisa bergerak semudah itu, sementara batang yang lain susah sekali ditarik? Pikirnya, ia berjalan mendekat, mengambil batang itu, dan mendorongnya lagi, dan lagi, dan lagi. Ia sadar, bentuk bulat membuat benda lebih mudah bergerak, sementara benda yang datar atau kotak selalu tersangkut, selalu menahan gesekan tanah. Malam itu, di sekitar api unggun, Arga terus berpikir, bagaimana kalau bentuk bulat itu bisa dipakai untuk membawa sesuatu? Bisakah batang kayu yang bisa menggelinding itu membantu manusia mengangkat beban berat? Keesokan harinya, dia mencoba bereksperimen. Ia meletakkan batang kayu di tanah, lalu menaruh potongan batu di atasnya. Ketika dia mendorong, benda itu bergerak lebih mudah. Namun, setiap kali batang di bawahnya terguling ke depan, dia harus mengambil batang di belakang dan memindahkannya ke depan lagi. Kerja 2 kali. Tidak praktis, tapi Arga tidak menyerah. Ia tahu ia melihat sesuatu yang berharga. Ia berpikir, bagaimana kalau batang ini bisa berputar tanpa harus aku pindahkan terus? Hari demi hari, ia mencoba berbagai cara. Ia memotong batang kayu lebih pendek, mencoba membuat lubang di tengahnya, memasukkan tongkat, lalu mencoba memutarnya. Awalnya gagal. Tongkatnya patah, lubangnya miring, bahkan kadang batang kayunya retak. Namun ia terus mencoba, sampai akhirnya ia menemukan satu bentuk yang bisa berputar dengan stabil di atas tongkat itu. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat benda bergerak lebih halus, tanpa diangkat-angkat lagi. Itulah titik awal ide roda dan poros, meski belum seperti roda modern yang kita kenal sekarang. Tapi bagi manusia masa itu, ini sudah seperti sihir. Bayangkan, dari sesuatu yang dulu cuma kayu berat dan diam, kini bisa berputar dan menggerakkan beban. Mereka belum tahu bahwa penemuan kecil ini akan mengubah sejarah manusia selamanya. Tapi menariknya, ide seperti ini mungkin tidak muncul hanya di satu tempat. Sejarah menunjukkan bahwa di berbagai wilayah dunia, manusia menemukan konsep benda berputar dengan cara yang mirip. Di Timur Tengah, muncul cakram batu yang bisa berputar di atas poros. Di Asia, ada bukti bahwa orang mulai menggunakan benda berbentuk bundar untuk alat kerja. Dan di Eropa kuno, masyarakat menemukan cara membuat roda dari potongan kayu yang digabungkan. Semua berawal dari pengamatan sederhana, bahwa bentuk bulat bisa mengalahkan gesekan. Dan disinilah letak keajaibannya. Roda tidak ditemukan oleh ilmuwan dengan laboratorium, tidak juga oleh orang yang punya alat canggih. Roda lahir dari rasa ingin tahu manusia biasa, seseorang yang memperhatikan hal kecil di sekelilingnya, lalu berpikir, kenapa bisa begitu? Kalimat sederhana itu, kenapa bisa begitu, telah melahirkan jutaan penemuan besar sepanjang sejarah, dan roda adalah salah satu yang paling monumental. Tapi perjalanan roda tidak berhenti di situ, butuh waktu ribuan tahun lagi sebelum roda benar-benar menjadi alat transportasi awalnya. Manusia hanya memakainya untuk membantu pekerjaan tangan, seperti memutar tanah liat saat membuat gerabah. Roda pertama yang benar-benar berfungsi dibuat bukan untuk berjalan di jalanan, tapi untuk membuat mangkuk dan piring lebih cepat. Ironis ya, salah satu penemuan terbesar umat manusia, awalnya cuma dipakai untuk membuat pot keramik. Tapi dari situlah manusia mulai paham. Roda bukan cuma bisa menggelinding, tapi juga bisa memutar. Dan dari rotasi itulah, lahir berbagai ide baru. Jadi, kalau kita mundur jauh ke masa lalu dan melihat Arga mendorong batang kayu pertamanya, mungkin kita akan tersenyum dan berkata, ya, dari sinilah semuanya dimulai. Dari sebatang kayu yang menggelinding di tanah, lahirlah ide tentang pergerakan, dan dari pergerakan itu, lahirlah peradaban. Mari kita mundur ke masa sekitar 5.000 tahun yang lalu, di sebuah tempat bernama Mesopotamia, wilayah di antara dua sungai besar, Efrat dan Tigris. Di sinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, roda benar-benar lahir. Tapi menariknya, roda pertama di dunia bukan dibuat untuk kendaraan, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih sederhana, membuat tembikar. Bayangkan kamu adalah seorang pengrajin tanah liat di masa itu. Setiap hari kamu membentuk pot, mangkuk, dan kendi air dengan tanganmu. Tapi tanpa alat bantu, semuanya berjalan lambat.
Kamu harus memutar tanah liat sedikit demi sedikit dengan tangan. Hasilnya tidak selalu rapi. Dan satu pot bisa memakan waktu berjam-jam. Sampai suatu hari, seseorang berpikir, bagaimana kalau tanah liat ini diletakkan di atas papan yang bisa berputar? Dengan begitu, tangan bisa fokus membentuk, dan papan di bawahnya yang berputar membantu meratakan bentuknya. Lalu muncullah ide membuat papan batu bundar yang bisa berputar di atas poros kayu. Inilah Potter's Wheel, atau roda pembuat gerabah pertama di dunia. Ketika alat itu berputar untuk pertama kalinya, mungkin orang-orang di sekitarnya tertegun. Bagaimana bisa satu benda yang berputar di tempat membuat pekerjaan jadi begitu cepat dan halus? Tiba-tiba, bentuk pot jadi lebih simetris, hasilnya lebih kuat, dan waktu kerja berkurang drastis. Tanpa mereka sadari, roda sudah mulai mengubah cara manusia bekerja. Tapi manusia adalah makhluk yang selalu penasaran. Setelah melihat roda bisa berputar di tempat, mereka mulai berpikir, kalau roda bisa berputar di tanah, mungkinkah bisa digunakan untuk bergerak maju? Pertanyaan itu membuka babak baru dalam sejarah. Di beberapa tempat, para pembuat gerabah mulai bereksperimen. Mereka membuat cakram dari kayu, menambahkan lubang di tengahnya untuk poros, dan mencoba memutar dua roda bersamaan di bawah sebuah papan datar. Awalnya tidak seimbang, tapi lama-kelamaan mereka menemukan bentuk dan ukuran yang tepat, dan lahirlah rancangan pertama roda transportasi manusia. Sekitar tahun 3500 SM, di peradaban Mesopotamia, muncul gerobak beroda dua pertama, terbuat dari kayu padat dan disambungkan dengan poros besar di tengahnya. Roda-rodanya tebal, berat, tapi bisa bergerak di atas tanah kering dan keras. Bayangkan bagaimana reaksi orang-orang saat itu. Sesuatu yang dulunya hanya bisa dipikul, kini bisa didorong atau ditarik dengan hewan. Mereka bisa membawa hasil panen lebih banyak, berpindah tempat lebih jauh, dan berdagang dengan desa-desa lain. Roda kecil dari kayu ini membuat dunia mereka lebih luas. Apa yang dulunya butuh 10 orang untuk diangkut, kini cukup 1 orang dan seekor sapi. Yang menarik, roda tidak muncul di semua tempat secara bersamaan. Sementara Mesopotamia sudah mengenalnya, beberapa peradaban lain, seperti di Cina, India, dan Eropa Timur, menemukannya secara mandiri dalam waktu yang berbeda. Artinya, manusia di berbagai belahan dunia sama-sama menemukan keajaiban bentuk bulat ini. Bukan karena meniru, tapi karena kebutuhan dan rasa ingin tahu yang sama. Dan setiap kali roda muncul, peradaban di sekitarnya melonjak maju dengan cepat. Perdagangan tumbuh, pertanian membaik, dan manusia mulai membangun hubungan antar wilayah yang lebih luas. Namun roda pertama ini juga punya banyak keterbatasan. Roda kayu penuh beratnya luar biasa. Kadang porosnya macet, kadang patah di jalan. Belum ada logam, belum ada bantalan, belum ada oli. Jadi setiap perjalanan dengan gerobak roda pertama adalah petualangan besar. Roda bisa pecah kapan saja, dan memperbaikinya butuh waktu lama. Tapi manusia tidak berhenti di situ. Mereka terus mencari cara agar roda lebih ringan, lebih kuat, dan lebih cepat berputar. Dari situ muncul roda dengan jeruji di tengahnya, spoked wheel. Jauh lebih ringan dan efisien. Desain inilah yang kelak digunakan oleh kereta perang Mesir dan pedati Romawi. Jika kita lihat dari sudut pandang sejarah, roda bukan cuma alat bantu kerja. Roda adalah konsep baru tentang gerak dan efisiensi. Sebuah benda yang memungkinkan energi manusia atau hewan diubah menjadi pergerakan yang berkelanjutan. Tanpa roda, manusia tidak akan mengenal jarak seperti sekarang. Tidak akan ada perdagangan lintas wilayah. Tidak akan ada jalan raya, kereta, atau bahkan mesin industri. Roda menjadi pusat dari hampir semua inovasi besar setelahnya. Lucunya, semua ini berawal dari tembikar sederhana, dari keinginan untuk memutar tanah liat dengan lebih mudah. Dari satu papan, batu yang bisa berputar di tempat, itulah keindahan penemuan roda. Hal kecil yang awalnya dibuat untuk membantu pekerjaan tangan, justru berakhir sebagai alat yang menggerakkan seluruh dunia. Kalau kamu pikirkan lagi, penemuan roda adalah bukti bahwa inovasi besar sering datang dari kebutuhan sederhana. Bukan karena teknologi canggih, tapi karena manusia mau berpikir lebih efisien. Roda bukan hasil keberuntungan. Ia lahir dari pengamatan, kegigihan, dan rasa penasaran yang tidak pernah padam.
Dan sejak itu, dunia manusia tidak pernah berhenti berputar. Bayangkan pagi yang hangat di padang luas Mesopotamia ribuan tahun yang lalu. Matahari baru saja muncul di balik bukit, sinarnya keemasan menyentuh tanah berdebu dan sungai yang mengalir tenang di kejauhan. Di sebuah desa kecil, sekelompok petani tengah bersiap membawa hasil panen mereka. Karung-karung gandum, kendi air, dan pot tanah liat. Tapi satu masalah besar selalu muncul setiap kali musim panen tiba. Semua barang itu terlalu berat untuk dibawa jauh. Selama bertahun-tahun, mereka hanya mengandalkan kekuatan otot. Barang-barang berat diikat, ditarik, atau dipikul. Kadang mereka menggunakan batang kayu bulat untuk membantu menggelindingkan beban. Tapi itu merepotkan karena batangnya harus terus dipindahkan ke depan setiap beberapa langkah. Lelah dan lambat. Hingga suatu hari, seseorang, mungkin seorang pengrajin atau petani cerdas yang jeli, mendapatkan ide gila yang mengubah segalanya. Ia berpikir, bagaimana kalau benda bulat ini tidak perlu diganti-ganti di depan? Bagaimana kalau ia bisa menempel di bawah papan dan terus berputar? Ia lalu mulai bereksperimen. Mengambil 2 potong kayu bundar, melubangi tengahnya, lalu memasukkan batang kayu panjang di antara keduanya. Ia menaruh papan di atasnya dan mencoba meletakkan beban. Ketika ia menariknya perlahan, benda itu bergerak. Mungkin masih berat dan berderit, tapi ia bergerak lebih mudah daripada menyeret beban langsung di tanah. Di saat itulah, roda bertemu dengan wadah, dan lahirlah gerobak pertama di dunia. Orang-orang di sekitarnya mungkin terpana. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu. Barang berat yang biasanya butuh banyak orang untuk memindahkannya, kini bisa digerakkan hanya oleh 1 orang, bahkan lebih cepat. Tak lama kemudian, seluruh desa mulai membuat alat serupa. 2 roda, 1 papan, dan batang kayu sebagai pegangan. Sederhana, tapi revolusioner. Ketika gerobak pertama itu digunakan untuk membawa hasil panen, suasana desa berubah. Yang dulu butuh waktu setengah hari untuk mengangkut gandum ke lumbung, kini bisa dilakukan dalam waktu singkat. Anak-anak berlari mengikuti gerobak itu dengan rasa kagum. Orang-orang tua tersenyum melihat dunia mereka tiba-tiba terasa lebih ringan. Tapi inovasi manusia tidak berhenti di situ. Mereka mulai berpikir lebih jauh. Kalau benda ini bisa ditarik dengan tangan, bagaimana kalau ditarik oleh hewan? Mereka mengikatkan tali di bagian depan gerobak, menambatkannya pada seekor keledai atau sapi. Dan ketika hewan itu mulai berjalan, gerobak ikut bergulir dengan mulus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menggabungkan kekuatan alam dengan kecerdasan buatan tangan. Sekarang, jarak tidak lagi menjadi masalah besar. Barang-barang bisa dibawa dari satu desa ke desa lain. Perdagangan lahir. Manusia mulai bertukar hasil bumi, logam, dan bahan makanan. Hubungan antar wilayah tumbuh, dan lambat laun, peradaban mulai terhubung. Namun roda kayu pertama itu masih jauh dari sempurna. Beratnya luar biasa. Kadang roda retak di jalan, kadang porosnya macet karena pasir. Tapi meski sederhana, teknologi ini membuka jalan bagi perubahan besar. Karena setiap kali ada masalah, manusia akan berpikir, bagaimana caranya membuat ini lebih baik? Dari sanalah muncul gagasan untuk membuat roda yang lebih ringan dan lebih kuat. Mereka mulai memotong kayu lebih tipis, menambahkan jeruji di bagian tengah agar bobotnya berkurang tapi tetap kokoh. Dengan desain baru ini, gerobak bisa melaju lebih cepat dan lebih stabil. Roda tak lagi hanya milik petani. Para pedagang mulai memakainya untuk mengangkut barang dagangan ke pasar-pasar jauh. Tentara pun memanfaatkannya untuk membawa perlengkapan perang. Roda menjadi simbol kemajuan, benda kecil yang menggerakkan seluruh masyarakat. Di tengah padang luas itu, di bawah langit biru dan angin hangat, manusia menyadari sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak lagi terikat pada batas kekuatan tubuh mereka. Mereka kini memiliki alat yang membuat perjalanan menjadi mungkin, pekerjaan lebih ringan, dan dunia terasa lebih dekat. Roda dan gerobak, 2 hal yang tampak sederhana, sebenarnya telah menandai awal dari revolusi transportasi pertama dalam sejarah manusia. Dari sinilah jalan terbuka untuk semua yang datang kemudian. Kereta, mobil, bahkan pesawat terbang. Dan semua itu bermula dari momen sederhana, ketika seseorang, ribuan tahun lalu, memandangi batang kayu yang berguling dan berpikir, bagaimana kalau benda ini bisa berputar untukku? Selamanya, bayangkan sebuah pagi di zaman kuno. Udara masih dingin, kabut tipis menyelimuti perbukitan. Di sebuah bengkel sederhana dari tanah liat dan kayu, seorang tukang sedang memeriksa roda gerobaknya yang retak. Ia mengetuk-ngetuknya dengan palu batu, mencoba memperbaikinya. Tapi setiap kali roda itu berputar terlalu lama di jalan berbatu, kayunya retak lagi. Masalah ini dialami oleh banyak orang. Gerobak memang sudah membantu mereka membawa barang,
Tapi roda dari kayu padat punya banyak kekurangan, berat, mudah rusak, dan cepat aus kalau melewati jalur kasar. Kadang roda patah di tengah perjalanan, membuat mereka harus berhenti berjam-jam hanya untuk memperbaikinya. Namun, manusia tidak pernah berhenti berpikir. Mereka tidak hanya puas dengan apa yang sudah ada. Dari satu kegagalan, selalu lahir keinginan untuk memperbaiki. Lalu datanglah masa yang dikenal sebagai zaman perunggu. Untuk pertama kalinya, manusia mulai belajar mencairkan logam. Mereka menemukan bahwa logam bisa dibentuk menjadi alat yang lebih kuat daripada batu dan kayu. Kapak, pisau, dan perhiasan dari perunggu mulai bermunculan. Tapi di antara semua benda itu, ada satu hal yang secara perlahan ikut berubah. Roda awalnya, logam hanya dipakai untuk memperkuat bagian tertentu. Misalnya, pinggiran roda kayu dilapisi dengan cincin logam agar tidak cepat aus. Roda jadi lebih awet dan bisa melewati jalan yang lebih keras tanpa pecah. Perubahan kecil itu terdengar sepele, tapi dampaknya besar sekali. Gerobak yang tadinya hanya bisa dipakai di tanah datar, kini bisa berjalan di jalur berbatu. Perjalanan yang tadinya hanya beberapa kilometer, kini bisa mencapai puluhan kilometer. Perdagangan pun mulai berkembang pesat. Pedagang dari kota ke kota, dari kerajaan ke kerajaan, mulai mengandalkan roda sebagai tulang punggung transportasi. Dan setiap kali roda berputar di jalan logam dan tanah, Yesus membawa serta ide-ide baru, kebudayaan baru, dan hubungan antar manusia yang makin luas. Tapi inovasi tidak berhenti di situ. Di Mesir kuno, bangsa yang dikenal dengan kecerdikan arsitektur dan tekniknya, mereka menyempurnakan roda dengan rancangan jeruji di tengahnya. Daripada menggunakan roda padat yang berat, mereka membuat roda dengan batang-batang kayu tipis yang menyambung dari poros ke pinggir roda. Mirip roda sepeda zaman sekarang. Hasilnya luar biasa. Roda jadi jauh lebih ringan, tapi tetap kuat. Desain baru ini segera diadopsi untuk kereta perang Mesir. Bayangkan adegan itu. Gurun luas, pasukan Mesir berlari dengan kereta beroda jeruji yang melaju cepat. Roda berputar dengan kecepatan luar biasa, mengangkat debu pasir ke udara. Di medan perang, roda menjadi simbol kekuatan dan kecepatan. Berkat roda, pasukan bisa bergerak lebih cepat dari musuh, menyerang lalu mundur dengan cepat. Roda kayu dengan logam di pinggirnya bukan lagi sekadar alat bantu. Kini ia menjadi senjata revolusioner. Di sisi lain dunia, bangsa Romawi juga mengambil pelajaran dari desain ini. Mereka membangun jalan-jalan besar yang mulus untuk mempercepat perjalanan kereta beroda mereka. Bayangkan, ribuan tahun lalu, jaringan jalan yang dibangun Romawi sudah menghubungkan kota-kota di seluruh kekaisaran. Semua itu berfungsi karena satu penemuan kecil, roda yang makin sempurna. Roda kayu dengan pinggiran logam kini menjadi standar. Ia digunakan bukan hanya untuk perang, tapi juga untuk perdagangan, transportasi, dan pembangunan. Tanpa roda, pembangunan jalan Romawi, pengangkutan batu besar untuk kuil, dan pengiriman pasokan ke kota-kota tidak akan pernah seefisien itu. Seiring waktu berjalan, manusia mulai mengganti bagian-bagian roda yang dulu seluruhnya dari kayu dengan logam penuh. Di awalnya, logam masih langka dan mahal, jadi hanya digunakan untuk roda kereta kerajaan atau mesin-mesin besar di istana. Tapi ketika kemampuan peleburan logam meningkat, roda logam mulai menyebar. Roda logam ini lebih kuat dan bisa bertahan bertahun-tahun tanpa rusak. Namun ada efek menarik. Karena lebih berat, mereka juga butuh tenaga lebih besar untuk berputar. Maka manusia pun terus mencari keseimbangan antara kekuatan dan efisiensi. Dan di titik inilah, roda tidak lagi hanya dianggap alat. Ia berubah menjadi teknologi. Roda menjadi bagian penting dari hampir semua mekanisme baru yang muncul. Kincir air untuk menggiling gandum, roda gigi di alat tenun, bahkan jam pertama di dunia, semuanya berputar karena prinsip yang sama. 1. Bentuk bulat sederhana dari kayu dan logam itu perlahan berubah menjadi inti dari mesin, peradaban. Bayangkan betapa luar biasanya evolusi. Itu dari potongan kayu yang digulingkan di tanah, menjadi alat yang membantu membangun piramida, menjelajahi benua, dan menciptakan mesin-mesin awal. Semua karena manusia tidak pernah berhenti memperbaiki. Mereka belajar dari setiap roda yang retak, setiap perjalanan yang macet, dan setiap ide yang gagal. Kini, ketika kita melihat roda modern dari logam yang berputar di mobil, pesawat, atau bahkan mesin industri, mungkin kita tidak menyadari
Setiap putaran itu membawa sejarah panjang, ribuan tahun perjuangan manusia. Setiap gesekan di porosnya adalah gema dari masa lalu, dari tangan-tangan yang dulu pertama kali menempelkan cincin logam di pinggir roda kayu. Roda yang dulu sederhana, kini telah menjadi simbol pergerakan tanpa akhir. Dan semua itu dimulai dari satu perubahan kecil. Ketika manusia mengganti kayu dengan logam, dan menemukan bahwa kekuatan sejati bukan hanya di bahan, tapi di cara berpikir yang terus berkembang. Musik pelan naik, suara roda berputar terdengar halus di latar. Narator menutup dengan nada reflektif. Manusia tidak pernah berhenti menciptakan sesuatu yang lebih baik. Setiap kali roda berputar, ia bukan hanya menggerakkan benda, tapi juga menggerakkan ide, peradaban, dan masa depan. Bayangkan sebuah kota di Inggris pada awal abad ke-18. Kabut tebal menutupi langit. Asap hitam mengepul dari cerobong-cerobong tinggi yang baru muncul di antara rumah-rumah batu. Suara besi beradu, uap mendesis, dan roda logam berputar tanpa henti. Inilah awal dari sesuatu yang akan mengubah dunia selamanya. Revolusi industri. Sebelum masa ini, kehidupan berjalan lambat. Sebagian besar orang bekerja di ladang, menggunakan tenaga tangan atau hewan. Barang-barang dibuat dengan cara tradisional, satu persatu, oleh tangan-tangan pengrajin. Tapi semua itu berubah ketika manusia mulai menggabungkan dua hal, mesin dan roda. Di sebuah bengkel kecil, seorang penemu bernama James Watt menatap panci air mendidih. Ia memperhatikan bagaimana uap yang keluar mampu menggerakkan tutup panci. Ide sederhana itu melahirkan sesuatu yang luar biasa, mesin uap. Namun, mesin uap saja tidak cukup. Untuk bisa mengubah uap menjadi gerakan yang berguna, dibutuhkan mekanisme penggerak, dan disinilah roda berperan. Bayangkan poros logam besar yang berputar, menggerakkan roda gigi, dan kemudian memutar sabuk yang menghubungkan berbagai mesin di pabrik. Semua energi dari uap dialirkan lewat roda. Tanpa roda, tenaga itu hanya jadi panas yang hilang di udara. Tapi dengan roda, energi itu bisa diubah menjadi gerak teratur, efisien, dan terus-menerus. Pabrik-pabrik mulai bermunculan di seluruh Inggris. Kain yang dulunya ditenun oleh tangan, kini diproduksi oleh mesin tenun besar. Roda-roda logam di dalamnya berputar cepat, memutar gulungan benang dan kain tanpa henti. Suara klik-klak roda gigi menjadi musik baru bagi dunia industri. Dan di luar pabrik, roda juga mulai mengubah cara manusia bepergian. Kereta kuda tradisional kini tak lagi cukup cepat, maka muncullah kereta uap. Bayangkan momen pertama kali kereta uap melaju di rel logam. Asap putih membubung tinggi, roda-roda besinya berputar dengan tenaga luar biasa, menghasilkan suara yang bergema. Cof, cof, cof. Orang-orang berkerumun di pinggir jalur, menatap kagum. Bagi mereka pemandangan itu seperti keajaiban. Dari kota ke kota, jarak yang dulu ditempuh berhari-hari kini bisa dicapai dalam hitungan jam. Dan semua itu terjadi karena roda yang kini bekerja sama dengan mesin. Revolusi industri bukan hanya soal mesin uap. Ia adalah soal bagaimana manusia menemukan cara baru. Disinilah roda menemukan nafas baru. Motor listrik bekerja dengan prinsip yang mirip dengan mesin uap, tapi lebih efisien dan bersih. Dan untuk mengubah energi listrik menjadi gerakan, masih dibutuhkan satu hal. Roda yang berputar. Bayangkan mesin-mesin modern di pabrik, conveyor belt yang berjalan membawa barang dari satu ujung ke ujung lain. Mesin bor, mesin pemotong logam, hingga turbin pembangkit listrik. Di dalamnya, ribuan roda kecil dan besar berputar serempak, saling terhubung dengan presisi luar biasa. Mereka adalah tulang dan urat nadi dari dunia industri modern. Tapi roda tidak berhenti di pabrik. Ia mulai menguasai jalanan dunia ketika Henry Ford memperkenalkan mobil massal pertama, Ford Model T, pada tahun 1908. Roda menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang. Mobil yang dulu hanya dimiliki orang kaya, kini bisa dimiliki oleh siapapun. 4 roda dari karet dan baja mengubah cara manusia melihat jarak. Jarak ratusan kilometer kini bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam. Orang bisa bekerja di kota lain, mengirim barang antar wilayah, bahkan berlibur ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Setiap putaran roda mobil bukan hanya gerak mekanis. Itu adalah perputaran peradaban. Roda membuat dunia terasa lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terhubung. Lalu di langit, roda juga ikut berevolusi.
Mungkin kamu pernah bertanya, pesawat punya roda juga? Jawabannya, ya. Dan roda di pesawat punya peran penting yang sering terlupakan. Ketika pesawat mendarat dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, roda-roda di bawahnya menanggung beban ribuan kilogram. Dalam sepersekian detik, mereka harus berputar dari diam menjadi sangat cepat. Tanpa roda, pesawat tidak bisa mendarat dengan aman. Dari bandara hingga jalan raya, roda menjadi penopang mobilitas manusia modern. Ia ada di mana-mana, bahkan di tempat yang tidak kita sadari. Di mesin cuci rumah tangga, di printer, di jam tangan otomatis, bahkan di hard drive komputer. Roda kini bukan hanya benda fisik, ia adalah konsep universal tentang gerakan yang efisien. Namun abad ke-20 tidak berhenti di situ. Dunia terus berubah, dan roda ikut berubah bersamanya. Masuklah kita ke era mobil listrik. Di garasi modern, mesin berisik dengan bensin mulai digantikan oleh motor senyap yang bertenaga baterai. Mobil-mobil seperti Tesla, Hyundai Ioniq, hingga mobil listrik buatan Jepang, semuanya masih mengandalkan roda. Bedanya, kini tenaga untuk memutarnya bukan lagi bahan bakar fosil, tapi energi listrik bersih. Roda yang dulu berputar karena otot hewan, lalu karena uap, lalu karena bensin, kini berputar karena arus listrik yang mengalir dari baterai. Itulah evolusi yang luar biasa panjang. Dari tenaga manusia hingga tenaga alam tak terlihat. Dan bukan hanya di jalan raya. Lihatlah kereta cepat di Jepang atau TGV di Prancis. Mereka meluncur dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam dan tetap bergantung pada roda. Roda mereka bukan dari karet, melainkan logam murni yang presisi tinggi, berputar di rel baja yang dirancang dengan ketelitian luar biasa. Semua demi satu hal, efisiensi gerak sempurna. Setiap putaran roda di bawah kereta cepat adalah hasil dari ribuan tahun inovasi manusia, dari batu bundar pertama hingga roda logam super canggih. Tapi manusia tidak berhenti di bumi. Ketika era luar angkasa dimulai, roda ikut melangkah ke sana. Coba bayangkan rover Curiosity di planet Mars kendaraan, itu punya 6 roda besar dari logam, dirancang untuk berjalan di medan berbatu planet merah. Setiap roda punya pegas dan tonjolan khusus agar bisa mencengkeram permukaan yang kasar. Dan menariknya, roda itu meninggalkan jejak manusia di dunia lain. Roda yang pernah bergulir di tanah Mesopotamia, kini menggulung debu di Mars. Dari ladang gandum ke planet lain, perjalanan roda benar-benar melampaui imajinasi. Namun roda juga mengalami perubahan makna di era modern ini. Kini, roda bukan hanya bentuk fisik. Ia menjadi simbol sistem yang terus bergerak. Dalam dunia teknologi digital, misalnya istilah roda sering dipakai secara metaforis. Kita berbicara tentang roda ekonomi, roda industri, roda waktu. Semua menggambarkan satu hal, sesuatu yang terus berputar tanpa henti. Roda telah menjadi simbol dari progres dan kesinambungan. Ia menggambarkan bagaimana segala sesuatu dalam hidup, dari teknologi, ekonomi hingga ide, akan selalu berputar, terus berkembang, dan tidak pernah berhenti di satu titik. Kini, kita hidup di zaman di mana roda tidak hanya membawa kita ke tempat baru secara fisik, tapi juga secara digital dan sosial. Roda gigi kecil di dalam smartphone memutar kipas pendingin. Roda pada drone membantu pergerakan motor baling-baling. Bahkan di dunia virtual, animasi loading yang berputar adalah simbol dari hal yang sama. Pergerakan menuju sesuatu yang baru. Bayangkan, dari roda batu sederhana yang dibuat di desa ribuan tahun lalu, kini ide tentang roda telah menjelma ke dalam bentuk digital di layar komputer kita. Bayangkan kamu sedang duduk santai, memandangi roda yang berputar. Sederhana kan? Tapi tahukah kamu, dari bentuk bulat sederhana itulah, cara manusia berpikir ikut berubah. Roda tidak hanya mengubah cara kita bergerak, ia juga mengubah cara kita memahami dunia. Dari bentuk, gerak hingga filosofi di baliknya, roda telah menjadi simbol dari pemikiran manusia yang paling mendasar. Keseimbangan, siklus, dan kesinambungan. Mari kita mundur ribuan tahun ke masa ketika roda baru ditemukan. Saat itu, orang-orang mungkin belum mengerti fisika, belum mengenal matematika kompleks, belum punya rumus tentang gaya gesek atau momentum. Tapi ketika mereka melihat roda berputar, mereka melihat pola-pola itu sederhana tapi menakjubkan. Bahwa sesuatu bisa bergerak tanpa henti, bahwa gerak bisa berulang tapi tetap maju.
Itulah awal dari cara berpikir ilmiah. Dari roda, manusia belajar tentang konsep rotasi, poros, dan gaya. Dan dari situ lahir ilmu mekanika, fisika hingga geometri. Lihatlah bentuk roda. Bulat sempurna. Lingkaran ini menjadi bentuk paling penting dalam sejarah sains dan matematika. Dari sinilah lahir angka PI. Rasio antara keliling dan diameter lingkaran. Konsep sederhana dari roda itu akhirnya membantu manusia membangun rumus-rumus dasar yang dipakai untuk menghitung kecepatan planet, lintasan satelit, bahkan orbit elektron di dalam atom. Bayangkan, dari roda kayu yang berputar di tanah berlumpur, manusia akhirnya bisa memahami gerak planet di angkasa. Bentuk yang sama, hukum yang sama, tapi dalam skala berbeda, itulah keajaiban. Roda mengajarkan manusia tentang kesamaan pola di seluruh alam semesta. Namun pengaruh roda tidak berhenti di ilmu fisika. Saja, ia masuk ke dalam cara berpikir filosofis dan spiritual manusia. Dalam banyak budaya kuno, roda menjadi simbol kehidupan. Bangsa India mengenal Dharma Chakra, roda kebenaran. Setiap jari-jari roda melambangkan jalan menuju kebijaksanaan. Di budaya barat, ada istilah Wheel of Fortune, roda nasib yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dari sini, roda menjadi cerminan hidup itu sendiri. Bahwa segalanya berputar, berganti, dan berulang. Kita naik, kita turun, tapi roda terus berputar, seperti waktu, seperti kehidupan. Lalu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai berpikir, jika roda bisa mengubah tenaga menjadi gerak, bisakah ide dan sistem juga bekerja seperti roda? Pertanyaan itu melahirkan cara berpikir sistematis. Manusia mulai membangun mekanisme yang saling terhubung seperti roda gigi. Setiap bagian kecil punya fungsi, tapi semuanya bekerja bersama untuk satu tujuan besar. Dan disinilah, roda menjadi inspirasi utama mesin berpikir manusia. Ketika revolusi industri melahirkan mesin-mesin kompleks, manusia menyadari otak dan roda punya kesamaan luar biasa. Roda gigi di dalam mesin bekerja seperti neuron di otak, saling terhubung, saling memengaruhi menghasilkan gerakan dan keputusan. Dari sinilah muncul komputer mekanik. Pertama karya Charles Babbage di abad ke-19, mesinnya penuh dengan roda gigi yang berputar dan menghitung. Angka setiap roda mewakili digit, dan ketika satu roda berputar penuh, roda berikutnya ikut bergerak, persis seperti cara kalkulator modern bekerja. Bisa dibilang, komputer pertama di dunia berawal dari roda yang berpikir. Konsep roda juga menginspirasi cara berpikir dalam sains modern. Misalnya, dalam biologi, ilmuwan menemukan bahwa di dalam tubuh kita ada roda-roda kecil yang benar-benar nyata. Coba bayangkan, di dalam setiap sel manusia, ada mesin mikroskopis bernama ATP synthase. Bentuknya seperti turbin kecil yang berputar. Dan fungsi utamanya, menghasilkan energi bagi seluruh tubuh, ya? Tubuh kita hidup karena miliaran roda kecil itu terus berputar di dalam diri kita. Roda bukan hanya alat buatan manusia, ia ternyata juga bagian dari desain alam semesta itu sendiri. Dan di dunia modern, roda melahirkan cara berpikir baru lagi, inovasi digital. Ketika kamu melihat logo loading di layar komputer atau ponselmu, bentuknya apa? Ya, roda berputar. Itu bukan kebetulan. Roda loading adalah simbol dari proses berpikir mesin. Sebuah metafora visual bahwa komputer sedang berpikir dan memproses data, berputar, seperti pikiran manusia mencari jawaban. Setiap rotasi kecil menggambarkan kemajuan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mencapai hasil. Cara berpikir ini, progresif, sistematis, berulang, adalah warisan dari filosofi roda. Kita bahkan bisa melihat pengaruh roda dalam cara manusia mengatur waktu. Jam, baik jam dinding, jam tangan, atau jam digital, semuanya menggunakan prinsip roda. Dari roda gigi kecil yang saling terkait, waktu diukur, diatur, dan dipahami. Dan lebih dalam lagi, manusia mulai berpikir tentang waktu itu sendiri seperti roda. Hari berganti malam, musim berputar, tahun berulang, semuanya membentuk siklus. Hidup tidak bergerak lurus, tapi berputar dalam pola yang bisa dipahami dan diantisipasi. Roda mengajarkan kita bahwa perubahan bukanlah akhir, melainkan bagian dari putaran berikutnya. Dalam dunia teknologi modern, konsep roda kini hadir dalam bentuk algoritma berulang. Misalnya,
Di robotika atau kecerdasan buatan, AI, proses belajar mesin berjalan dengan sistem loop, berputar terus, memperbaiki diri di setiap siklus. Sama seperti roda yang terus berputar untuk mencapai keseimbangan, AI pun belajar dengan cara berulang hingga mencapai hasil terbaik. Tanpa disadari, roda menjadi representasi dari cara berpikir cerdas, baik bagi manusia maupun bagi mesin ciptaan mereka. Bayangkan kamu berdiri di tepi jalan yang ramai, mobil, motor, bus, truk, semuanya melintas, roda-rodanya berputar tanpa henti. Tapi coba bayangkan sejenak, kalau roda tidak pernah ditemukan, dunia ini pasti sangat berbeda. Mungkin tak ada mobil, tak ada pesawat, bahkan tak ada internet secepat sekarang. Roda bukan cuma alat untuk bergerak. Ia adalah alat untuk terhubung. Semua berawal dari kebutuhan sederhana. Berpindah tempat. Dulu, manusia hidup terpisah di lembah-lembah, di antara gunung dan sungai. Setiap kelompok punya budayanya sendiri, bahasanya sendiri, dan pengetahuannya sendiri. Namun ketika roda ditemukan, jarak mulai kehilangan maknanya. Kereta roda kayu pertama kali digunakan untuk membawa hasil panen, lalu berkembang menjadi alat transportasi antar wilayah. Perdagangan pun lahir. Satu roda yang berputar di tanah basah ribuan tahun lalu. Perlahan menghubungkan desa-desa, lalu kota, dan akhirnya seluruh dunia. Bayangkan suasana di kota kuno Mesopotamia. Kereta-kereta kayu berderit melewati jalan tanah, membawa gandum, tembikar, dan logam. Setiap roda yang berputar bukan hanya mengangkut barang, tapi juga menyebarkan ide. Seorang pedagang yang membawa kain dari Babilonia ke Persia tak hanya menjual barang. Ia membawa cerita, bahasa dan pengetahuan. Dari satu roda yang berputar, lahirlah pertukaran budaya. Roda, tanpa disadari, menjadi alat komunikasi pertama umat manusia. Berabad-abad kemudian, roda berkembang menjadi bentuk yang jauh lebih kompleks. Manusia menciptakan roda gigi, poros, dan sistem mekanik untuk menggerakkan sesuatu yang lebih besar. Kapal layar dilengkapi kemudi berbentuk roda. Jam raksasa di menara kota digerakkan oleh roda-roda besi. Kereta api meluncur di atas rel baja dengan roda yang membawa manusia ke tempat-tempat baru. Dan setiap kali roda itu berputar, dunia terasa semakin kecil. Lalu datanglah era revolusi industri. Roda tak lagi terbuat dari kayu, tapi dari logam. Tak lagi ditarik oleh hewan, tapi digerakkan oleh uap, oleh mesin. Bayangkan pabrik-pabrik besar di Inggris pada abad ke-18, mesin-mesin berputar, sabuk-sabuk penggerak menghubungkan roda besar dengan roda kecil. Setiap putaran menghasilkan kain, baja, dan barang-barang yang dikirim ke seluruh dunia. Itu adalah saat ketika roda benar-benar mengubah peradaban. Bukan hanya manusia yang bergerak, tapi juga ide, teknologi, dan sistem ekonomi global. Transportasi berubah total. Kereta api menjadi tulang punggung pergerakan massal. Dalam sehari, manusia bisa menempuh jarak yang dulu butuh waktu berminggu-minggu. Roda yang dulunya hanya menggerakkan pedati, kini menggerakkan dunia. Bayangkan betapa menakjubkannya saat itu. Ketika seseorang di London bisa mengirim barang ke India, atau menerima surat dari Afrika, semuanya berkat roda. Roda di kapal, roda di kereta, roda di pabrik, semuanya bekerja dalam harmoni besar, membangun sesuatu yang kini kita sebut globalisasi. Tapi revolusi roda belum berhenti. Ketika mesin bensin ditemukan, lahirlah mobil. Roda kini tak hanya alat untuk berdagang, tapi juga alat untuk kebebasan. Mobil pribadi membuat manusia bisa bepergian kapanpun, kemanapun. Roda memberi manusia rasa kendali atas arah hidupnya. Bukan cuma secara harfiah, tapi juga secara makna. Ia menjadi simbol kemajuan, kebebasan, dan mimpi. Dan ketika Wright bersaudara menciptakan pesawat, roda pun ikut terbang. Ya, roda yang dulu hanya menyentuh tanah kini digunakan untuk lepas landas menembus langit. Roda-roda kecil di pesawat menjadi saksi bagaimana manusia melampaui batas bumi. Masuk ke abad ke-20, roda menghubungkan dunia dengan cara yang lebih abstrak. Roda tak lagi hanya fisik, tapi juga simbol dari sistem dan jaringan. Ketika jaringan telepon diciptakan, sistemnya menggunakan sirkuit berputar seperti roda. Ketika komputer lahir, hard disk dan kipasnya pun berputar, melanjutkan warisan gerakan itu. Bahkan internet,
Jaringan global yang kini menyatukan miliaran orang masih menggunakan konsep yang sama. Loop, siklus berulang. Seperti roda digital. Data berpindah, berputar, dan kembali menciptakan koneksi tanpa henti. Kalau kamu perhatikan logo beberapa teknologi besar, seperti pemrosesan, loading, atau buffering, bentuknya selalu melingkar, berputar seperti roda. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa melihat gerak melingkar sebagai tanda kemajuan. Roda kini bukan hanya alat transportasi, tapi juga ikon dari konektivitas modern. Kita hidup dalam dunia di mana setiap perputaran kecil, dari roda mesin sampai roda digital, menyatukan miliaran kehidupan dalam satu ekosistem besar. Coba bayangkan, saat kamu nonton video ini di YouTube, ada jutaan server di seluruh dunia yang bekerja. Kipas-kipasnya berputar, motor disknya berputar. Roda-roda mikroskopis di dalam komputer bergerak serempak untuk menyampaikan satu hal, informasi. Roda kini telah menjadi bagian dari komunikasi manusia. Dari roda pedati kuno yang membawa pesan antar kota, hingga roda logika dalam komputer yang membawa pesan antar benua. Dan menariknya, filosofi roda juga meresap dalam kehidupan sosial kita. Kita berbicara tentang roda kehidupan, roda ekonomi, roda keberuntungan. Semuanya berputar, saling terhubung, saling memengaruhi. Ketika satu roda berhenti, sistem lain pun melambat. Dan ketika satu roda bergerak lebih cepat, dunia terasa ikut berputar lebih cepat juga. Itulah kenapa di era modern ini, roda menjadi simbol kesatuan global. Sebuah bentuk sederhana yang menyatukan manusia, mesin, dan ide dalam satu siklus abadi. Bayangkan sebuah malam yang tenang di kota modern. Lampu-lampu jalan berkilau, mobil-mobil listrik meluncur tanpa suara, dan di atas langit, drone berputar perlahan mengantarkan paket ke rumah-rumah. Semuanya bergerak, mulus, senyap, dan teratur. Dan kalau kamu perhatikan baik-baik, semuanya masih bergantung pada roda. Ya, roda, penemuan yang sudah ada lebih dari 5.000 tahun lalu, kini tetap menjadi jantung teknologi masa depan. Tapi bentuknya sudah jauh berbeda. Roda bukan lagi sekadar lingkaran dari kayu atau besi, tapi konsep universal tentang gerak, koneksi, dan inovasi. Mari kita mulai dari yang paling dekat dengan kehidupan kita, mobil listrik. Dulu, roda digerakkan oleh mesin bensin yang bising dan penuh polusi. Kini, roda berputar dengan tenaga listrik, senyap tapi kuat. Coba bayangkan, di dalam satu mobil listrik, ada motor kecil di setiap roda yang diatur oleh komputer. Ketika pengemudi menekan pedal, sinyal listrik langsung mengalir, membuat roda berputar dengan presisi tinggi. Tak ada suara mesin, tak ada asap, hanya keheningan dan kecepatan. Roda yang dulu hanya alat mekanik, kini menjadi bagian dari sistem cerdas. Ia bisa merespons jalanan, mengatur traksi, bahkan berhenti sendiri saat mendeteksi pejalan kaki. Teknologi otonom, kecerdasan buatan, dan roda bekerja bersama, menciptakan kendaraan masa depan yang bisa berpikir sendiri. Dan itu semua berawal dari ide sederhana. Bagaimana sesuatu bisa berputar? Tapi revolusi roda tak berhenti di jalan raya. Mari kita naik sedikit lebih tinggi, ke langit. Pesawat terbang, yang membawa manusia melintasi benua, juga masih menggunakan roda. Roda pesawat menopang berat ribuan kilogram logam, mengantar manusia dari tanah ke udara. Namun di balik itu, teknologi roda berkembang menjadi sesuatu yang bahkan tak lagi tampak seperti roda. Bayangkan turbin jet, bentuknya melingkar, berputar ribuan kali per detik, menghasilkan dorongan luar biasa. Itu juga roda, hanya saja kini ia berputar dengan kecepatan yang jauh melampaui imajinasi nenek moyang kita. Dari roda kayu sederhana, manusia kini menciptakan roda api dan angin, yang membawa mereka terbang menembus awan. Dan manusia tak berhenti di langit. Kita terus melangkah ke luar angkasa. Coba bayangkan stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi. Beberapa konsep masa depan menggambarkannya berbentuk lingkaran raksasa, berputar perlahan untuk menciptakan gravitasi buatan. Yup, bahkan di luar bumi, manusia masih bergantung pada putaran roda. Karena di alam semesta ini, roda bukan hanya simbol teknologi, tapi juga simbol keseimbangan. Putaran yang stabil menciptakan gaya, dan gaya itulah yang menjaga kehidupan di ruang hampa. Mungkin suatu hari nanti, ketika manusia hidup di Mars, mereka akan tetap membawa satu simbol yang sama, roda.
Alat yang membuat mereka bisa bergerak, membangun, udah bertahan. Namun, roda masa depan bukan hanya fisik, ia juga hidup di dunia digital. Lihat komputer, ponsel, bahkan server tempat video ini disimpan. Di dalamnya, ada kipas pendingin, hard disk, dan motor kecil yang terus berputar. Roda tak lagi terlihat, tapi ia bekerja tanpa henti. Manakah dunia digital tetap hidup, dan dalam dunia virtual, roda berubah menjadi lingkaran sistem. Kita menyebutnya loop. Proses berulang yang terjadi di program komputer, di kecerdasan buatan, bahkan di algoritma sosial media yang kamu gunakan setiap hari. Roda kini tak lagi dari logam, tapi dari kode dan logika. Ia berputar dalam dunia maya, menghubungkan jutaan pikiran manusia dalam satu jaringan global. Tapi yang paling menarik adalah ini. Konsep roda kini mulai menembus batas bentuk. Kita menciptakan roda tanpa poros, yang melayang menggunakan magnet. Kita punya roda virtual dalam kendaraan levitasi, seperti kereta maglev di Jepang dan Cina, yang meluncur di atas rel tanpa menyentuhnya sama sekali. Roda seolah-olah tidak berputar, tapi pada dasarnya, gerakan melingkar itu tetap ada, hanya kini dalam bentuk medan energi. Itulah versi terbaru dari roda. Roda tanpa roda. Roda juga hadir di tempat yang tak terduga, di dalam tubuh manusia. Teknologi biomedis menciptakan mikroroda di skala mikroskopis yang bisa berjalan di dalam pembuluh darah untuk mengantarkan obat ke bagian tubuh tertentu. Roda ini berukuran lebih kecil dari sel, tapi fungsinya sama seperti roda pertama ribuan tahun lalu, membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dari gerobak di tanah, Mesopotamia hingga nanoroda di dalam tubuh manusia. Perjalanan roda telah benar-benar menaklukkan segala dimensi. Kini, kita hidup di era di mana roda tidak hanya menggerakkan benda, tapi juga menggerakkan ide. Setiap startup teknologi, setiap inovasi baru, berputar dalam siklus pengembangan, konsep, eksperimen, kegagalan lalu perbaikan. Seperti roda, inovasi tidak berhenti. Ia terus berputar maju, membawa manusia lebih dekat ke masa depan yang mereka ciptakan sendiri. Dan mungkin, roda telah menjadi metafora terbesar dari evolusi manusia. Ia sederhana, tapi abadi. Ia terus berputar, tak pernah berhenti, tak pernah bosan. Bayangkan sekarang, kita berada di titik di mana roda bukan hanya di tangan manusia, tapi juga di tangan mesin. Robot-robot otonom melaju di pabrik, roda-rodanya berputar dengan perhitungan yang sempurna. AI mengendalikan lalu lintas kendaraan listrik tanpa sopir, memastikan roda dunia modern tetap berputar tanpa tabrakan, tanpa kekacauan. Dunia yang dulu digerakkan oleh otot manusia, kini digerakkan oleh algoritma. Tapi prinsipnya tetap sama, keseimbangan. Rotasi koneksikan semuanya mengikuti hukum abadi dari roda,